Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sungai Anggasari ini namanya ya Kang Andi. Ini namanya Sungai Anggasari. Di kiri kanan nampak mangrove, bakau orang bilang api-api begitu. Kami menyelusuri sungai sepanjang 1,5 kilo, 30 menit perjalanan melalui menggunakan perahu ini, dan saya ditemani oleh Kang Andi. Kang siapa Kang? Namanya? Apa? Andi aja. Oke, Kang Andi hatur nuhun sudah menemani kita. Ini nampaknya desanya terletak di Desa Anggasari ya, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Saya 5 menit saja supaya nanti kita bisa laju lagi, karena ini mesin dimatikan, kasihan juga Mang Andi harus menganyuh pelan-pelan. Sahabat pembelajar, pada kesempatan 5 menit singkat ini saya ingin menyampaikan tentang hukum pemerintahan daerah sebagai bagian dari objek kajian hukum tata negara. Hukum pemerintahan daerah, mengapa dia menjadi kajian HTN? Tentu saja karena hukum tata negara itu juga mengatur hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Nah, sahabat, bicara tentang hubungan pusat dan daerah itu kan bicara tentang hubungan antar lembaga pemerintahan, antara satuan pemerintahan pusat dengan satuan pemerintahan daerah. Menarik sekali karena banyak konsep ya. Ada konsep tentang apa namanya, negara kesatuan yang merupakan bentuk negara. Kan bentuk negara kita ini kan dia negara kesatuan. Negara kesatuan itu yang ada hanya pemerintah pusat. Jadi tidak ada bagian-bagian di bawahnya. Bagian-bagian itu baru ada jika pemerintah pusat itu memberikan urusan-urusannya kepada daerah. Sebagaimana yang tentu saja kita pahami di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1-nya, Indonesia itu adalah negara republik yang berbentuk kesatuan. Jadi tentu saja karena dia bentuknya kesatuan, maka di bawahnya itu ada daerah-daerah yang merupakan dia memiliki urusan atau kewenangannya atas pemberian atau pelimpahan dari pemerintah pusat. Nah, sahabat pembelajar, saya nampaknya agak merepotkan Mang Andi ini karena tidak ada koordinasi dulu, tapi kita lanjutkan saja. Oke. Dalam konsep negara kesatuan Indonesia yang didesentralisasi itu pasal 1 ayat 1 itu, maka kemudian dilanjutkan ke pasal 18. Di pasal 18 itu diatur bagaimana susunan pemerintahan daerah yang akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Lalu juga ada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang juga diatur. Kemudian juga diatur juga daerah-daerah yang mempunyai keistimewaan dan juga daerah otonomi khusus. Ini sudah saya sampaikan di video saya ketika bicara soal desentralisasi asimetris. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan 5 menit saja mendiskusikan soal bahwa pemerintahan daerah itu berasal dari negara kesatuan, dan konsep negara kesatuan sudah kita pahami dalam bentuk negara. Sekarang yang penting lagi adalah Indonesia itu sejak awal apakah dia memang memilih bentuk negara. Sudah juga kita diskusikan bahwa dalam STEM, dalam pemilihan, bahwa kita memang memilih bentuk negara. Sahabat pembelajar, nah pada kesempatan yang berbahagia ini, ketika kita sudah punya pasal 18 Undang-Undang Dasar, maka kemudian kita itu memiliki desentralisasi yang harus memang diserahkan kepada daerah. Oke, ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Indonesia Daerah. Ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, tetapi itu tidak bisa dilaksanakan karena Indonesia keburu berubah dari bentuk negara kesatuan menjadi bentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat, yang dimulai tahun 1949 itu. Nah, ketika RIS tentu kita tidak punya daerah kan. Nah, oke.
daerah Indonesia itu ada pertama kali sejak tanggal ketika Pak Karno dengan Bung Hatta rapat, lalu kemudian dibentuk daerah-daerah provinsi pada tanggal 18, lalu tanggal 19 ditetapkan beberapa daerah provinsi bersama gubernurnya yang dipilih oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada saat itu. Sahabat pembelajar, ada Undang-Undang 1 tahun 45, ada Undang-Undang 2248 yang tidak bisa dilakukan karena ada risk. Lalu kemudian ada undang-undang lanjutannya, ada Undang-Undang 1 tahun 57 ketika dalam konteks Undang-Undang Dasar sementara, dan juga ada beberapa perpres ya, peraturan pemerintah, peraturan presiden yang mengatur mengenai otonomi daerah. Lalu kemudian sampai ada undang-undang yang sangat lama, yaitu undang-undang di masa Orde Baru, yang Undang-Undang 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Sebelumnya tentu ada Undang-Undang 18 tahun 1965, dan ketika reformasi, salah satu tuntutan reformasi itu adalah kita harus betul-betul melakukan desentralisasi. Muncullah Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, lalu Undang-Undang nomor 32 2004, dan sekarang Undang-Undang 2014. Di video berikutnya saya akan tuntaskan itu satu demi satu. Saya pikir itu karena Pak Andi sudah kerepotan juga. Terima kasih, hatur nuhun. Dari sungai 1,5 kilo yang kiri kanan nampak indah, ada mangrove, Anda bisa datang ke sini, hubungi nanti Bang Andi. Di ujung berhenti sudah tidak ada aspal lagi, di sana sebelah kiri itu ada kedai. Oke, selamat bertemu di video berikutnya. Mangga Kang Andi, sudah mengganggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.